Perkenalkan, nama saya Sahila Amimi, nomor BP 23100033020119. Matkul Pengawasan Mutu Agrobisnis, dosen pengampu Prof. Dr. Insinyur Ketut Budara, MSI, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Eka Sakti. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang studi kasus analisis penerapan standarisasi dan standar mutu pada produk pangan. Pendahuluan, industri pangan merupakan salah satu sektor yang harus berkembang, baik dalam skala rumah tangga maupun industri besar. Produk pangan yang beredar di masyarakat harus memenuhi standar mutu dan keamanan agar layak dikonsumsi serta mampu bersaing di pasar. Oleh karena itu, penerapan standarisasi menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga kualitas produk pangan secara konsisten. Studi 1. Keripik singkong industri rumah tangga. Pentingnya standarisasi produk. Standarisasi sangatlah penting dalam produk keripik singkong karena menjamin konstitusi mutu, rasa, warna, dan ukuran. Meningkatnya kepercayaan konsumen. Memenuhi persyaratan keamanan pangan dari bahan pengawasan obat dan makanan. Memudahkan produk masuk pasar yang lebih luas. Mengurangi produk cacat dan kerugian produksi. Tanpa standarisasi, kualitas produk akan tidak stabil sehingga dapat menurunkan daya saing. Berikutnya, parameter mutu yang belum memenuhi standar. Parameter yang bermasalah pada kasus seperti ukuran tidak seragam, warna tidak konsisten, label tidak mencantumkan tanggal produksi, kemasan yang belum standar kemasan pangan. Standar mutu yang seharusnya diterapkan. 1. Standar yang relevan seperti standar nasional, standar label pangan. 2. Parameter mutu meliputi kadar air rendah, warna kuning kemasan atau ukuran seragam, bebas kontaminasi mikroba, dan label lengkap. Rekomendasi perbaikan proses produksi seperti gunakan alat pemotong, kontrol suhu penggorengan, gunakan minyak berkualitas, dan diganti secara berkala. Pengemasan, digunakan pengemasan kedap udara seperti plastik vakum. Cantumkan label lengkap seperti tanggal produksi, tanggal kadaluarsa. Analisis penyelenggaraan standar mutu. Penyelenggaraan yang terjadi tidak menggunakan rantai dingin, penyimpanan pada suhu ruang tidak sesuai dengan standar. Akibatnya, pertumbuhan mikroorganisme meningkat, kualitas susu cepat rusak atau bau berubah. Hubungan standarisasi dengan kemasan pangan. Standarisasi berfungsi untuk menjamin produk aman dikonsumsi, mengontrol pertumbuhan mikroba, menjaga kualitas produk. Selanjutnya, standar penyimpanan yang benar. Standar penyimpanan susu, suhu ruangnya 0 sampai 4 Celcius, disimpan dalam lemari pendingin, tidak boleh terpapar suhu ruang. Risiko jika standar tidak diterapkan. Risiko yang dapat terjadi: 1. Kerusakan produk lebih cepat. 2. Timbulnya bau asam atau busuk. 3. Risiko penyakit akibat bakteri. 4. Kerugian ekonomi. 5. Turunnya kepercayaan konsumen. Berikutnya studi kasus 3, produk ikan asin tradisional. Pentingnya konstitusi mutu. 1. Menjamin rasa dan kualitas stabil. 2. Menghindari produk terlalu asin atau mudah rusak. 3. Meningkatkan daya jual. 4. Memenuhi standar kemasan pangan. Parameter mutu yang perlu distandarkan. 1. Kadar garam. 2. Kadar air. 3. Tekstur. 4. Warna. 5. Kebersihan. 6. Kadar mikrob. Standar nasional yang direlevankan. 1. Standar nasional Indonesia untuk ikan asin. 2. Regulasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3. Standar keamanan pangan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Langkah-langkah pengawasan mutu sederhana. Untuk industri kecil, 1. Bahan baku yang digunakan ikan segar, hindari ikan busuk. Proses produksi. 1. Standarisasi jumlah garam. 2. Waktu pengeringan seragam. 3. Gunakan tempat bersih. Pengujian sederhana. 1. Uji rasa seperti tidak terlalu asin. 2. Uji tekstur seperti tidak lembek. 3. Uji visual tidak berjamur. Penyimpanan, simpan di tempat kering, gunakan
akan mengalami ketidakkonsistenan mutu, berisiko terhadap keamanan pangan, serta menurunkan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, penerapan standar seperti SNI, pengawasan dari BPOM, serta pengendalian proses produk dan distribusi harus dilakukan secara konsisten untuk menjamin kualitas dan keamanan produk pangan.